A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in wakalu maka jika makan bareng atau campur makan bareng atau campur makan siapa ahlun buat dewek ya, buat dewek ahlun, siapa ahlun hum pada yatama ya'samu atau ya'simu maka berdosa siapa ahlun. Wa in azalu dan jika memisah siapa ahlun ma pada sesuatu lahum bagi yatama min amwalihim dari beberapa hartanya al yatama wasona'u dan membuat atau bekerja siapa ahlun lahu bagi yatama untuk yatama ta'aman pada makanan wahdahum hale sendirinya ahlun faharaja maka susah atau prihatin atau dosa siapa ahlun. Yang dibahas itu memakan harta anak yatim. Nah itu harus dipisahkan karena kita tuh tidak boleh makan hartanya anak yatim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Nah, jadi tidak boleh makan hartanya anak yatim. Hati-hati. Jangan macam-macam sama anak yatim. Kualat. Kadang tuh santri ada juga yang ngaku anak yatim. Pas ada bantuan. Di PT misalnya kan, diundang. Ini ada santunan untuk anak yatim. Akhirnya semua maju semua. Padahal bapaknya adol gitu. Akhirnya ya nerima juga. Jadi sahabat ini bingung gitu, makanya sahabat itu tanya sama Nabi, Nabi, gimana harta anak yatim nih? Kita tidak boleh makan harta anak yatim, apa dipisah? Dipisah jadi dua, ini makanan untuk kita, yang ini makanan untuk anak yatim. Oke, kalau campur kemakan hartanya anak yatim tadi, apa dipisah pakai mana? Nah, sahabat tuh bingung dia tuh, makanya tanya kemarin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala bilang malaikat Jibril suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad alias jawablah, islahun bermula memperbaiki atau memperelok lahum kepada yatama fi amwalihim di dalam beberapa hartanya yatama bitaman bit anam miyatiha dengan menaikkan amwalihim wa mudakhalatihim dan campurane kalian
khairun itu lebih baik min tarki dzalika dari di sana islah. Jadi katakan wahai Muhammad bahwa hartanya anak yatim itu memperbaiki alias ditambahkan dan dicampurkan dengan hartamu itu jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan kayak tadi itu. Nawain tukhol itu, dan jika menyampuri siapa kalian pada yatama itu tukhol itu, yakni menyampur siapa kalian nafako takum pada nafakoh kalian binafakotihim dengan nafakohnya anak yatim, fa ikhwanukum maka itu saudara kalian. Mubtadae dibuang, kalau ditampakkan itu di lanjutannya itu kalau ditampakkan ada mubtadae. Ini mubtadae. Aifahum, yakni bermula yatama, ikhwanukum itu beberapa saudara kalian. Fid dini, di dalam agama. Termasuk ngangkat atau ngingu anak yatim itu termasuk sunnah. Sunnahnya kenapa? Karena Nabi pernah ngangkat anak yatim. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Tapi tetap hukum tidak bisa dirubah, alias anak angkat kalau megang ibu angkatnya tetap membatalkan wudu. Itu perlu diperhatikan. Besok kalau kamu tuh besok ternyata saking kayonya kamu ngangkat anak angkat misalnya, atau saking kamu tidak mau punya banyak anak, pinginnya cuma ngingu anak seperti Sultan kita Raffi Ahmad, itu kan ndak mau ribet-ribet bunting, ndak ingin ribet-ribet melahirkan, akhirnya angkat anak. Angkat anak yang anak betinonya itu kan siapa namanya? Siapa? Billy. Lili. Nah, Lili. Jadi siapa baik itu tuh? Siapa? Cipung. Terus satu lagi itu yang itu. Nah, itu kan bukan anak kandung. Itu bukan anak kandung kan? Bukan anak angkat. Ya itu tadi. Mungkin ya banyak alasan lah ya kenapa harus mengangkat anak. Tapi yang jelas kalau secara hukum tadi itu tidak berubah. Kalau ini besok sudah gede megang AA Raffi itu, maka ya tetap membatalkan wudu. Karena dia bukan status darah dagingnya. Jadi kalau dipegang ya kalau sudah balik ya, kalau sudah jadi ayu-ayu, sudah mulai balik keluar darah haidnya, nah itu kalau dipegang sudah membatalkan wudu. Jadi itu. Ada lagi siapa namanya itu? Yang depannya R. Yang angkat anak depannya R. Habis itu ada U. Nah, itu kan yang cowok langsung perengut soalnya iri. Enggak. Enak loh berat. Ya tapi itu kan kamu mau ngukumi kayak mana? Dia tuh bukan agama Islam. Jadi ya tidak ngurus gitu. Kalau agama Islam ya. Nah, jadi itu ya. Jawabannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap itu saudara kalian.
di dalam agama ini. Wa min sya'nil akhi, dan itu dari perkaranya saudara, saudara. Kalau akh itu saudara lagi ada, kalau di faraid lagi itu ukhtun, berarti saudara perempuan. Apa ayu khalito, bermula bahwa menyampuri siapa? Mana kira rujuk. Akh ya, ayu khalito, bermula bahwa menyampuri siapa akhohu pada saudaranya akh. Aifalakum, yakni maka itu bagi kalian, dalika bermula di sana tukhalituhum. Jadi kalau yang namanya saudara ya wajar baik kalau itu jadi satu. Jadi wajar. Jadi tidak apa-apa campur, tapi kalau bisa yang anak yatim tadi diistimewakan gitu. Dilebihkan islah kepada mereka. Wallahu, bermula Allah, ya'lamu, itu mengetahui siapa Allah, al-mufsida, pada orang yang merusak, li amwalihim, kepada beberapa hartanya, yatama. Santai baik, Allah tuh lebih tahu mana orang yang merusak harta-hartanya anak yatim, bimukholatotihi, dengan menyampurinya, mufsid, minal muslih, dari orang yang memperbaiki, orang yang membagusi yatim tadi, biha, dengan amwal, sehingga apa? Fayujazi, maka membalas siapa Allah, kulan, pada setiap minhuma, dari mufsid dan muslih. Tenang saja, karena Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang mana kedua-duanya akan diberikan balasan. Kalau yang baik dapat balasan pahala, kalau yang buruk berarti nampak nanti akan dapat balasan siksa. Walau sya'a, dan jika berkehendak Allahu, siapa Allah, la'anatakum, maka menyusahkan atau menyusahkan siapa Allah kum, pada kalian. Maksudnya ladoyako, maka menyempitkan, atau apa bahasanya ya, menyempitkan. Hidup tuh terlalu susah, itu apa namanya, menyempitkan siapa Allah alaikum, atas kalian, bitahrimil mukholatoti, dengan mengharamkan campuran nih anak yatim tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, itu zat yang menang, ghalibun, yakni yang menang, ala amri, atas perkaranya Allah, apapun yang terjadi. Makanya ada gini, innallaha azizun, Allah tuh yang maha menang. Tadi nengok di rel ini, makanya kalau bisa tuh kamu nengok rel tuh jadikan pelajaran. Jadi gampang ya, jadikan contoh. Gini, tengok HP iPhone, innallaha azizun, Allah tuh akan menang dengan segala perkara yang ada di dunia ini. Jadi judulnya rel itu tadi, yang berilmu akan tetap kalah dengan takdir. Yang punya skill akan kalah dengan yang punya takdir. Ada dua orang, laki-laki cewek, mungkin suami istri. Dia di gedung tinggi.
Nah, HP iPhone-nya jatuh. Untung enggak sampai ke bawah, cuma jatuh di batasannya pagar. Ada semen gitu kan. Nah, pok di situ. Tapi dikit lagi itu jatuh. Kalau jatuh, wah lantai berapa bayar itu jatuh. Nah, dia punya ilmu. Gampang kali ini. Akhirnya bawalah sekrop sampah tuh, serokan sampah untuk nyapu. Nah, cangkul sampah tuh. Yang plastik. Soalnya saya tuh takutnya apa? Kamu tuh tidak paham nanti gambarannya lain gitu kan. Nah, jadi yang deket warung tuh loh biasanya. Yang warnanya merah tuh kan. Nah, nah. Kamu kan terlalu kota, khawatirnya tidak tahu. Nah ini akhirnya ini apa ini jatuh sini. Nah orang tuh akhirnya gampang sekile awak tahu. Di serok ambil sapu, nah jatuh ke serokan sampah tadi berhasil. Pas diangkat lah jatuh itu, diangkat tuh dipepeti. Nah gini, selamat tuh nak diangkat sama dia. Pas nak diangkat pacul. Ininya tuh loh, kamu tahu kan serok sampah itu sama ini yang bagian sini kan gampang copot. Nah itu copot tuh, kata, loh, akhirnya tidak bisa diambil lagi. Iya ki, iya jaraknya kan agak jauh, nak ngambil gitu susah, kayak jatuh. Nah itu judulnya makanya yang berilmu atau yang punya skill sekalipun akan tetap kalah dengan namanya takdir. Kenapa? Takdirnya di situ, ya di situ malah berhasil ngangkat. Allah lah nakdirkan di situ ya tetap di situ. Makanya ini innallaha azizun. Allah tuh yang maha menang dalam segala urusan. Mau kamu apa-apoi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dia berubah tempat ya di situlah terjadinya. Itu maksudnya. Hakimun dan maha bijaksana fi sun'i di dalam ciptaan Allah. Wala tangkihu Allah a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun